Lah 6 sekolah. Yang pertama 4 SD, 2 MTS dan MA dan 2 MTS MA. Nah, tapi untuk MTS dan MA ini adalah milik yayasan dan itu pun tidak terlalu terurus bagian perpustakaannya. Oke, untuk lebih singkatnya, di masing-masing 6 sekolah ini memiliki permasalahan yang sama. Hampir semuanya sama. Kami pun cukup kaget karena apakah ini permasalahannya janjian gitu bisa jadi sama semua satu sekolah 6-6-nya. Yang pertama permasalahannya adalah di sekolah itu ada bangunannya. Bangunannya itu luasnya 56 meter persegi. Tapi di balik bangunan perpustakaan yang berdiri tegak itu sistemnya tidak jalan. Dari mulai struktur organisasinya, sirkulasinya, terus juga pelayanannya, pokoknya sistemnya tidak jalan. Bahkan sampai buku pelayanan pun, buku tamu pun nggak ada, sampai katalogisasi itu pun nggak ada gitu di perpustakaan itu. Karena apa? Kurangnya SDM. Pertama itu, yang kedua tidak ada tenaga ahli yang bisa mengurusi perpustakaan sekolahnya. Makanya pihak kepala sekolahnya pun rata-rata meminta bantuan kepada kita untuk setidaknya menjelaskan kepada mereka bagaimana perpustakaan yang ideal bagi sekolah-sekolah di sana. Tidak hanya itu juga, tapi mereka itu meminta kita untuk menjelaskan tentang literasi digital. Seperti itu, karena itu pun selaras dengan permintaan sekdesnya. Sekdesnya meminta kepada kami untuk meningkatkan minat baca remaja dan anak-anak terutama di literasi digitalnya. Seperti itu. Nah, terus data permasalahan yang lainnya adalah masalah aja dulu. Nah, data permasalahan yang lainnya adalah di desa ini itu sudah ada website, tapi websitenya itu sempat tertas. Jadi sekarang sedang diperbaiki oleh anak-anak dari Universitas Swasta Jakarta, yang kami mohon maaf lupa namanya. Terus adalah masyarakatnya, dari sisi masyarakatnya mereka kurang minat terhadap literasi. Alasannya karena pertama untuk orang-orang yang sudah bekerja, untuk orang-orang yang sudah dewasa mereka sibuk untuk bekerja gitu. Sedangkan untuk anak-anak dan remajanya mereka hanya seringnya main gitu. Dan mereka tuh menggunakan media hanya untuk hiburan aja, nggak untuk membaca. Bahkan ya di sekolahnya e-book itu belum diperkenalkan. Di SD Cihauk sudah pernah diperkenalkan oleh mahasiswa angka KKN Unpad. Itu pun sudah lama dan sekarang tidak diteruskan gitu perkenalan e-booknya. Kayak gitu. Lanjut. Nah, kekurangan selanjutnya adalah kurangnya beberapa akses jalan ke perpustakaan. Contohnya di SD Puncak Mulia. Gedung perpustakaan dengan gedung utama sekolahnya itu harus ngelewatin sawah, harus ngelewatin kebun gitu, baru bisa ke perpustakaannya. Sedangkan di anak-anak SD Puncak Mulia ini mereka tuh semangat membacanya, hanya saja akses ke perpustakaannya dibatasi, terbatas gitu. Jadi merekanya sulit untuk ke perpustakaan. Padahal di SD Puncak Mulia untuk bukunya gitu itu mereka sudah lumayan lengkap untuk koleksi non fiksinya kayak gitu. Nah, masalah lainnya adalah si pihak sekolah ini itu kekurangan SDM untuk meningkatkan literasinya, untuk mengajak anak-anaknya berliterasi. Contohnya, di SD Puncak Mulia ini pernah ada kebiasaan membaca sebelum 15 menit. Gak hanya membaca, tapi juga meringkas bacaan mereka dan menyampaikan bacaan yang sudah mereka baca. Tapi, gara-gara SDM itu, jadi terhenti. Nah, itu masalah utamanya adalah SDM, bangunan perpustakaan, kelengkapan pengurusan perpustakaan, serta penggunaan media yang belum bisa maksimal dalam pembelajaran. Seperti itu. Kita ke data potensinya. Data potensinya untuk di desa sendiri sudah ada kelompok informasi masyarakat. Mereka itu punya 3 media sosial. Yang pertama Instagram, yang kedua YouTube, yang ketiga Facebook. Untuk YouTube-nya itu ada namanya itu News Project Moontracker yang sudah mempunyai subscribernya itu 2000 subscriber. Tapi isi dari YouTube-nya itu sendiri belum meng-up tentang desanya, masih tentang kreativitas masyarakatnya, kayak misalnya cover lagu, kayak gitu-gitu, karaokean, kayak gitu di isi YouTube-nya itu. Padahal itu punya potensi yang baik.
Terus data potensi yang lainnya adalah masyarakatnya sebenarnya mau membaca, masyarakatnya sebenarnya mau, ayo gitu, mau ada kegiatan apa di desa ini, ayo gitu. Tapi hanya saja kurangnya sumber daya yang mau mengangkat minat masyarakatnya gitu. Nggak ada yang kalau bahasa Sundanya mah ngahayukeun masyarakatnya buat ikut berliterasi kayak gitu. Nggak hanya masyarakatnya tapi juga anak-anaknya gitu. Seperti itu. Nah, terus data potensi selanjutnya adalah di setiap sekolah ada bangunan perpustakaan. Di setiap sekolah sudah mau menerapkan literasi itu, tapi mereka belum menemukan program yang cocok, belum menemukan cara yang cocok. Karena apa? Karena banyak guru yang hanya terfokus pada RPPH yang mereka terapkan. Kayak gitu. Nah, lanjut, potensi selanjutnya adalah masyarakatnya sudah bisa mengakses internet. Masyarakatnya sudah bisa memakai internet. Tapi itu enggak semuanya, hanya beberapa saja. Hanya beberapa saja. Kenapa? Karena ada beberapa masyarakat yang masih dikategorikan kurang mampu. Kayak gitu. Contohnya di daerah Ciakar, itu dari data SD-nya, orang tua siswanya ada 52 orang yang tidak mampu gitu. Termasuk kategori tidak mampu, kayak gitu. Jadi di balik potensinya yang banyak, sebenarnya mereka tuh bisa kita kembangkan, mereka tuh bisa kita kenalkan literasi digital sesuai dengan permintaan sekdesnya. Hanya saja belum merata gitu. Dari baik segi internetnya, terus juga perpustakaannya belum benar gitu, dan masyarakatnya juga yang masih harus diajak gitu untuk menikmati literasi digital tersendiri. Mungkin segitu aja dari kelompok kami, dikembalikan ke dosen. Terima kasih.